Debat kelima atau debat terakhir dari rangkaian Pilpres 2024 akan berlangsung malam nanti. Debat ini akan menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga kandidat calon presiden untuk beradu gagasan. Nah, pertanyaannya, akankah debat pamungkas ini mampu berdampak besar menaikkan elektabilitas paslon dan mampu mengubah arah dukungan sebagian pemilih yang hingga kini masih bimbang alias swing voters jelang hari pemungutan suara pada 14 Februari nanti. Kita akan membahasnya langsung bersama Direktur Eksekutif Voxpol Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dan Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah. Selamat pagi, abang-abang, teman-teman, Bang Pangi, Mas Burhan, Mas Dadan. Terima kasih sudah mau hadir. Hari ini kita jelang debat, ini kan debat pamungkas nanti terakhir ya. Kalau kita melihat temanya deh, saya ke Bang Pangi dulu. Ini apakah memang benar menurut Anda ini paling relate dengan demografi terbesar pemilih muda nanti akan menggunakan hak pilih mereka? Iya, sebetulnya Mas Iqbal ya, kalau Gen Z milenial dimanapun survei yang kita laksanakan memang kan sudah 53%. Artinya ini ceruk segmen yang cukup besar. Nah, sementara apa kategorisasi cara berpikirnya Gen Z milenial? Kan termasuk pertama mereka pemilih yang kritis. Artinya masuk pada pemilih yang rasional. Padahal data kita 2 Juli Agustus kemarin itu kan pemilih rasional kian signifikan pertumbuhannya yang menjatuhkan pilihannya karena program, kompetensi, kapasitas, visi misi dan seterusnya. Dan angka psikologis sudah makin menurun karena kesamaan agama, asal usul dan seterusnya. Walaupun psikologis juga masih tidak hampir 30% lah, tapi artinya karena empatik, gampang mudah sedih, senang melihat ketika orang menangis, dan itu kan ada. Nah, dalam konteks itu pemilih rasional, kalau kita Gen Z milenial ceruknya besar tadi, 53% menjadi dewa elektoral, menjadi penentu hari ini, kunci, maka pemilih kritis sangat penting di situ. Ya. Dan mereka juga senang menonton debat walaupun tidak menonton TV ya, tapi kan potongan-potongan video yang berkembang di platform digital itu mereka akan lihat apa yang disampaikan, pikiran, gagasan kering atau berisi itu mereka akan lihat. Nah, yang ketiga, jangan lupa pemilih Gen Z milenial yang tadi debat tadi, persoalan debat, mereka adalah pemilih yang tidak mudah juga kena oleh food buying ya, nggak mudah juga karena memang mereka kan punya preferensi yang cukup memadai. Dan food buying maksudnya apa, Bang Pangi? Sentuhan money politik. Mereka mungkin bisa terima, tetapi tidak seperti Gen Z dan baby boomers atau kelompoknya Gen X ya. Mereka artinya sangat tidak mudah juga untuk terpengaruh oleh politik uang itu. Kelompok-kelompok yang Gen Z milenial ini. Selain memang mereka punya preferensi politik yang cukup memadai, sumber informasinya besar. Nah, yang ketiga adalah mereka juga bantuan bansos, BLT, ya, kemudian transaksional pragmatis, raskin itu belum tentu efek kepada mereka. Nah, itu menjadi angin segar. Ada potensi bahwa ini pemilih rasional yang cukup besar potensial, meskipun dalam demografi responden itu memang tingkat pendidikan kita SD-nya sama SLTA-nya yang kuliah hanya 13% atau 9-12%. Itu akan membuat kita memang pesimis melihat itu, termasuk setiap kita survei nasional berapa 2 kali dan tahun kemarin itu, jadi 700.000 penghasilan ke bawah. Nah, artinya sebenarnya kalau Gen Z milenial itu memang udah pendapatannya cukup memadai, ya sentuhan politik terganggu oleh persoalan tadi enggak terjadi. Ternyata tidak berpengaruh ya kalau melihat dari kekritisan mereka. Apakah seperti itu yang tercermin dari polling yang sudah dilakukan, Mas Burhan, selama ini? Karena topiknya kita lihat relate ya dengan Gen Z dan milenial. Ya, memang kalau kita lihat dari studi-studi yang berkaitan dengan efek debat sejak 2004 sampai terakhir ya 2019, itu efek debat relatif tidak signifikan, 1-5% populasi pemilih yang terpengaruh oleh debat. Tetapi meskipun tidak besar efeknya secara elektoral, debat punya efek sangat konsekuensial, terutama dalam konteks jelang 2024 tanggal 14 Februari ini. Nah, apa letak pentingnya debat? Pertama adalah untuk menentukan apakah satu putaran jadi atau tidak. Sebab Pak Prabowo hanya membutuhkan tambahan suara kurang dari 5% untuk memastikan satu putaran. Dan kalau misalnya performanya jelek dan kemudian membantu para swing voters untuk melirik calon lain, maka satu putaran hanya akan jadi impian. Nah, yang kedua menjadi konsekuensial juga karena selisih antara 01 dengan 03 itu juga dalam margin of error. Jadi kalau misalnya punya efek secara positif ke salah satu calon, entah itu Anies atau Ganjar, itu akan membantu buat salah satu diantaranya untuk masuk putaran kedua jika Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam satu putaran. Jadi ini misalnya terlihat dari data kita sejak pertengahan Desember pasca debat yang pertama, tanggal 12 Desember,
Anies mulai menyalip Mas Ganjar. Sebelumnya kan Mas Anies selalu di peringkat ketiga. Ya. Dan apa yang menjelaskan itu? Salah satunya adalah debat. Debat membantu menaikkan elektabilitas Mas Anies, terutama di kelompok swing voters. Tetapi selisih Mas Anies dengan 02 masih jauh secara statistik. Tetapi 02 pun belum mencapai 50%. Jadi di situ letak pentingnya debat, tidak besar tapi sangat konsekuensial karena masih ada dua misteri yang belum bisa kita jawab sampai tanggal 14 Februari. Apakah satu putaran atau dua putaran? Yang kedua, siapa yang lolos putaran kedua? Oke, berarti ada shifting dong Mas, kalau tadi ternyata debat katanya tidak terlalu berpengaruh secara substansial, tapi ternyata terbukti 1-5% tidak besar. Ini beda misalnya dengan Amerika Serikat, efek debat lebih besar daripada yang kita punya. Tetapi karena dua hal tadi itu menjadi sangat krusial tuh. Meskipun efeknya cuma 5%. Jadi meskipun efeknya cuma 1-5%, tetapi karena ada dua hal yang belum tuntas tadi, efek 1-5% tadi sangat menentukan apakah satu putaran jadi atau tidak. Yang kedua, siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua, apakah Anies ataukah Ganjar. Nah pertanyaannya kenapa efeknya tidak terlalu besar? Jadi Iqbal, kalau kita baca hasil sensus 2020, masyarakat yang pendidikannya S1 ke atas cuma 13,7%. Cuma 13,7%. Sementara mereka yang pendidikannya SMP ke bawah itu 55%. Yang berpendidikan SLTA 30%. Ini angka yang nggak bisa ditolak. Inilah bahan dasar SDM kita. Nah, kalau misalnya jumlahnya cuma 13,7%, artinya kita punya ekspektasi masyarakat yang melihat dari sisi program ya sekitar 13% tadi. Itu pun tidak seluruhnya menilai performa calon berdasarkan aspek teknokratik atau programatik. Enggak semuanya. Karena ada aspek namanya bias kognitif. Bias kognitif itu adalah satu bias di mana pemilih itu menentukan preferensi elektoral bukan didasarkan pada aspek objektif, tapi pada aspek kesamaan preferensi dan sosiologis. Model sosiologis, model kesamaan agama, kesamaan etnik. Jadi itu yang menjelaskan mengapa efek debat tidak bisa maksimal. Meskipun lagi-lagi sangat konsekuensial. Tadi data tahun 2020 dan sekarang sudah 4 tahun, itu masih relevan berarti jumlahnya masih tidak berbeda jauh tidak, ya, Mas Burhan? Karena untuk pendidikan sampai S1 ke atas itu nggak bisa besok langsung S1 ke atas, nggak bisa kan? 13%, Bang Panggi, nanti sebelum saya bahas dari sisi media sosial, apakah 13% ini yang tadi Anda sebut sebagai kritis dan rasional itu? Iya, artinya memang sekarang kan untuk menang itu kalau memang jaraknya waktunya memang persoalan kan ini persoalan waktu. Kalau limitasi waktu makin panjang, ini kan pemilih rasional akan tumbuh terus karena tercerahkan oleh debat, kemudian oleh muazin kebangsaan ya, panggilan oleh tokoh-tokoh kampus hari ini perguruan tinggi terus terjadi. Itu kan akan mencerahkan pemilih-pemilih yang rasional, pemilih yang kritis, pemilih yang tadi hanya 12%. Tapi sebetulnya makin lama nanti ini kan makin kering yang namanya gimmick. Nah, artinya kalau ini waktu udah terbatas, hanya tinggal 2 minggu lagi. Betul. Nah, apakah ini akan mengubah peta? Nah, kalau itu yang dikhawatirkan oleh level confidence-nya 02 hilang, karena dia tidak akan punya gagasan lagi. Dia kebingungan, karena waktu makin panjang, makin banyak yang tercerahkan. Nah, sekarang adalah mereka kan sangat percaya diri dengan bansos, BLT, karena mayoritas pendapatan di bawah 700.000 itu penghasil sekarang ada hampir 70%. 700.000 ke bawah. Nah, ditambah lagi memang tadi pendidikan tadi hanya 13% yang Prof. Burhan bilang. Kalau saya kan 9 sampai gitulah, angkanya nggak jauh-jauh beda. Dan memang signifikan di SD, SMP kan. Nah, ini konteks ini yang kemudian tidak ada kesiapan di ketakutan makin panjang. Kalau mereka inginnya supaya cepat aja. Karena kalau makin tercerahkan, gagasan ini makin berkembang terus, banyak panggilan kebangsaan, soal moral, soal meskipun memang tadi menarik, soal dinasti tidak menjadi penting, soal pelanggaran konstitusi yang disebut sebagai anak haram oleh konstitusi oleh media itu nggak terlalu penting. Kemudian isu-isu konsistensi menjaga moral, etika, menjaga memegang konstitusi kita itu nggak jadi penting karena memang demografi responden kita, masyarakat kita memang baru segitu, hardware softwarenya segitu, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Makanya kalau Prof. Burhan dibilang tadi tiba-tiba kuliah bisa 30%, wow keren sekali. Tapi itu tidak memungkinkan. Nah, dengan perlu waktu. Nah, ini yang membuat kemudian transaksional pragmatis itu sehingga memang 02 menurut saya terkesan
tidak mau pusing dengan soal debat ini. Kemudian mereka mengatakan nggak ngaruh. Kemudian mereka mengatakan nggak penting. Tadi menarik Bang Pangi yang sempat menyatakan senang ketika orang menangis. Itu maksudnya apa, gaung di media sosialnya begitu ya? Paling ditunggu dalam debat ini oleh Pak Prabowo adalah dia akan menangis supaya orang empatik, itu aja. Oke. Tapi kalau Mas gagasan Dadan, coba kita soal tanya program deh. sejauh saya Seperti nggak itu pernah lihat. teman-teman di sosial media, Mas Dadan. Baik, jadi memang Katanya kalau dari gimmick makin kering, katanya meskipun muazin kebangsaan, istilah meminjam Bang Pangi tadi sudah terus bersuara. baik, kalau kita coba review dulu mungkin ya dari review debat Pilpres pertama sampai keempat ini, memang temuan kami bahwa tren percakapan itu terus meningkat, Mas Iqbal. Tren percakapan warganet terus meningkat. Kalau kita rata-ratakan dari percakapan di ketiga kandidat capres di debat pertama dan debat kedua mereka itu, debat pertama itu rata-rata dari percakapan tentang si ketiga ini tuh hanya 60.000. Dan rata-rata di debat capres kedua itu tren percakapannya dari ketiga baca capres itu sebanyak 160.000. Yang artinya dari hipotesis kami bahwa memang pertama terdapat antusiasme warganet dalam konteks menyoroti terhadap rangkaian debat ini terus meningkat juga. Namun di sisi lain juga kita tidak menutup mata bahwa dalam konteks percakapan di media sosial ini memang kan tidak luput dari aktivitas konstruksi media sosial ataupun proses engineering yang mungkin halayak publik lebih kenal Apa dengan itu, istilah Mas, maksudnya? buzzer, digital troops dan sebagainya, dan itu pun terus meningkat sampai dengan di debat keempat kemarin. Nah, kami juga menyoroti bahwa dalam kapasitas warganet, ketika percakapan warganet ini memang ada dua aspek yang selalu menarik perhatian mereka ya dalam memperbincangkan tentang debat itu di pasca debat. Yang pertama itu pasti selalu tentang gimmick. Jadi apapun tentang gimmick itu, baik itu gimmick penyampaian, gestur, ataupun juga intonasi, dan berbagai macam kayak ungkapan-ungkapan unik yang selalu diungkapkan saat di debat. Selalu ramai ya? Itu selalu ramai. It works ya? Baru yang kedua adalah sorotan terhadap gagasan. Tapi yang paling utama, banyak sekali warganet yang menyoroti terhadap aspek gimmick. Contohnya di debat cawapres yang terakhir kemarin kita saksikan, itu yang lebih banyak diperbincangkan bukan tentang gagasan. Mungkin ada beberapa sorotan-sorotan tentang greenflation dan sebagainya. Tapi tentang unggahan-unggahan amplifikasi konten terkait dengan antara adu gimmicknya ya Pak Prof Mahfud dan juga Mas Gibran, itu yang justru mendapat sorotan lebih tinggi seperti itu. Nah, dan kalau misalkan kita coba review lagi dari aspek sentimen, seperti itu. Misalkan kayak di debat capres pertama dan juga debat capres kedua ini memang ada satu dinamika yang berbeda. Contohnya misalkan dari sorotan terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan di urutan debat capres pertama memang dinilai warganet unggul dengan presentasi sentimen positif yang cukup dominan. Namun justru di debat capres yang kedua mendapatkan sorotan negatif yang cukup tinggi, hampir sekitar 31%. Alasannya warganet menilai karena Anies terlalu cenderung over attack. Tadi relevan dengan Kayak Bang gitu. Pangi. Betul Dia sekali. nangis nanti Nah, dan begitu pun juga dengan Prabowo Subianto. Jadi Prabowo Subianto di awal debat capres pertama memang secara positioning cukup kuat dengan narasinya sebagai the incumbent-nya. Namun di debat capres yang kedua justru Prabowo juga mendapatkan sorotan negatif yang besar juga karena dianggap tidak menguasai topik yang seharusnya sebetulnya dia Menjadi harus fortenya dia kuasai, gitu ya. betul. Nah, sedangkan yang menarik jadi di paslon ataupun juga di kandidat nomor urut 3 Ganjar. Ganjar memang secara penilaian warganet di debat capres kedua dinilai lebih unggul karena lebih percaya diri dan juga lebih memaparkan banyak sekali dukungan data dan program. Namun dalam konteks tren percakapan, Ganjar ini selalu tertinggal dari pasangan nomor urut 1 maupun juga nomor urut 2. Nah, ini tentu juga tidak terlepas tadi dari aktivitas engineering, rekayasa media sosial yang dibangun dari masing-masing tim tersebut, Mas Jadi Iqbal. nanti kita juga Cuma akan, memang gimana Mas Buran? apa yang dijelaskan oleh Pak Dadan tadi membuktikan bahwa debat itu bukan semata-mata dinilai dari aspek rasional. Jadi gimmick yang lebih banyak dibahas. Jadi bukan substansi ya, tetapi hal-hal yang mengiringi dari debat itu sendiri. Nah, pertanyaannya mengapa kan begitu? Tentu debat. Nanti dijawab nanti saja. Oh gitu, Mas. boleh. Menarik ini. Karena kalau soal gimmick ternyata lebih dibahas, tadi Bang Pangi katanya gimmick ini sudah semakin kering, waktunya semakin mepet ya. Nah, sementara semua calon itu sudah turun langsung bertemu masyarakat. Ada yang desak, ada yang tabrak, ada yang bagi susu gratis dan lain-lain. Nanti kita akan bahas lebih seksi mana sih turun langsung ke masyarakat atau dari debat itu sendiri. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.